Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz dan juga ustazah pengajar di Bait Al-Quran. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan aktivitas yang menjadi rutinitas kita, kajian tafsir dwi mingguan. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabat wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa naqussu bidzikri ila al imamain al jalilain Jalaluddin al-Muhalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa ila Ahmad as-Sahwi wa jami'i masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk ke tafsir surah An-Nazi'at. Berarti ini tinggal 2 surat lagi di juz Amma atau juz 30 nggih. An-Nazi'at, nanti satu lagi surah An-Naba. Kita baca dulu Suratun Nazi'at utawi iki iku surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at iku makkiyatun. Jadi surah An-Nazi'at itu semua ulama itu sepakat bahwa ini adalah makkiyah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Ini untuk sekedar mengingatkan kembali ciri-ciri surah Makkiyah itu adalah bicara mengenai hari kebangkitan, hari kiamat, yaitu penanaman pondasi ketauhidan termasuk keesaan Allah. Itu surah Makkiyah isinya itu. Munasabah atau keterkaitan antara An-Nazi'at dengan surah sebelumnya. Di akhir surat An-Naba itu Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Lalu dijelaskan dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, dan ditutup dengan inna anzarnakum adzaban qariba. Jadi di endingnya surah An-Naba itu sudah diingatkan bahwa orang yang melakukan aneka pelanggaran hidup di dunia itu tidak lama, karena siksa itu dekat, adzaban qariba. Ya. Karena nanti ketika di akhirat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Jadi siapapun orangnya itu akan melihat apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diusahakannya, apa yang sudah diperbuat oleh kedua tangannya, artinya pekerjaannya. Dan penutupnya wa yaqulul kafir, orang kafir. Ini kafir yang i'tiqadi. Jadi memang tidak mau menerima ajaran
Islam, secara akidah dia mengingkari. Itu mengatakan ya laitani kuntu turaba. Laita itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan tamanni. Jadi ini harapan, tapi ini ya tidak mungkin terjadi. Tapi sekaligus di situ mengandung makna untuk mencela. Pokoknya getun lah. Getun nang awake dhewe ya laitani kuntu turaba. Apa maksudnya ini? Seandainya aku menjadi tanah. Artinya jadi tanah itu kan makhluk selain manusia, katakanlah binatang. Itu kalau sudah mati dikubur di tanah, dia kembali menjadi tanah, terurai lagi. Ya sudah, tidak dimintai pertanggung. Tapi manusia kan tidak. Sudah hancur dagingnya, tinggal tulang belulang, ini masih dibangkitkan lagi untuk dimintai pertanggung jawaban. Lah, di surat berikutnya secara tertibul mushaf, yaitu tepatnya di surah An-Nazi'at, itu dijelaskan prosesnya sampai pada nanti kita bicara mengenai ayat yauma tarjufur radifah tatsba'uhar radifah. Jadi ini bicara, mayoritas ulama mengatakan ini yang dimaksud malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Makanya An-Nazi'at itu di terjemahan itu diartikan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Nah, nanti strateginya itu antara satu orang dengan yang lain itu berbeda. Walaupun nanti dalam penafsiran ada yang memaknai An-Nazi'at itu ini mukhtalaf fi, ini diperdebatkan. Artinya berbeda pendapat para mufassirin. Ada yang mengatakan itu maknanya bintang-bintang. Ya, termasuk yang beredar di tata surya kita ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke surah An-Nazi'at. Jadi kaitannya dengan penutup tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka di An-Nazi'at ini Allah bersumpah. Wawunya ini wawu qasam. Wan nazi'at. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah Makkiyah tadi di tafsir Jalalain dijelaskan wa ayatuha sittun wa arba'un. Ayatnya ada 6 ditambah 40. Berarti berapa? 46. Wa fi ba'din nusakhi suratun nazi'at bi ghairi wawin. Jadi ada sebagian yang surah An-Nazi'at, ada yang pakai surah Wan Nazi'at. Karena Nazi'at itu ada yang menyebutkan surah Wan Nazi'at, surah An-Nazi'at. Surah Ad-Duha, surat Wad-Duha, itu juga ada nama itu. Ada yang menyebutkan surat ini namanya surat As-Sahirah. Itu diambil dari ayatnya absaruha khasyi'ah yaquluna ini fa idza hum bis-sahirah. Karena ada ayat As-Sahirah. Jadi ada yang menyebut surah As-Sahirah. Bisa juga disebut surah At-Tammah. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Itu disebut surah At-Tammah. Qauluhu wan nazi'at. Ini Imam As-Sawi atau Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wan nazi'at, maksudnya apa an-nazi'at? Ai al-malaikati ya tanzi'u arwahal kufar, yaitu demi para malaikat yang mencabut ruh-ruhnya orang-orang kafir. Jadi malaikat yang diutus untuk mencabut ruhnya orang-orang kafir. Wan nazi'ati gharqa. Gharqa itu maksudnya apa? Naz'an bi syiddatin, yaitu mencabut dengan keras. Kita baca sekarang penjelasannya. I'lam annallaha ta'ala aqsama bi khamsati aqsamin mausufuha mahdhuf. Nah, sebelum masuk ke sini, kan kalau bicara mengenai sumpah yang dipakai oleh Allah, ada namanya perangkatnya itu namanya muqsam bih, ada muqsam alaih. Kalau muqsam bih itu adalah benda atau makhluk atau sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk sumpah.
Kalau muqsam alaih itu isi dari sumpahnya itu pasti nanti ada penekanannya. Contoh, wadduha wallaili idza saja, ya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu isinya. Wadduha, ad-duha itu muqsam bihnya. Atau kalau kita sumpah demi Allah, kalau kita ini muqsam bihnya harus dengan nama Allah, sumpah yang serius. Kita tidak boleh sumpah dengan menggunakan makhluk, beda dengan Allah. Demi Allah, saya inilah, saya ini namanya muqsam alaihnya. Jadi isi dari sumpahnya itu apa sih? Untuk penguatnya itu lah muqsam bihnya ya wallahi billahi itu. Kalau ini di samping kalau dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ya yang Allah gunakan sebagai muqsam bih, maka mufassirin itu menyatakan bahwa pasti ada hikmah yang luar biasa, ada tujuan yang dimaksudkan. Kenapa kok Allah menggunakan muqsam bih dalam konteks ini adalah an-nazi'at. Ya, ini di sini ada 5 bi khamsati aqsamin, tapi semua mausufnya itu mahdzuf. Mausuf itu yang disifati. An-nazi'at itu kan sifat bagi malaikat atau sifat bagi sesuatu. Kalau yang menafsirkan bukan ditafsirkan sebagai malaikat, itu dibuang. Kalau yang menafsirkan dengan malaikat, itu susunan aslinya wal malaikati an-nazi'ati, demi para malaikat yang mencabut. Kan begitu, mencabut nyawa, mencabut ruh. Lanjutannya, faktalafal mufassiruna fi tafsiril mausufi fil arba'atil awal. Jadi 5 ayat pertama mulai dari wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Kan ada 5. Yang 4 ayat ini para ulama berbeda pendapat, termasuk para mufassirun. Ya. Apa perbedaan pendapatnya? Fa ba'dhuhum qaddarahu al-malaikata. Sebagian mereka para ulama ahli tafsir itu menafsirkan ini yang dimaksud ini malaikat. Sehingga terjemahannya, rupanya terjemahan kita itu lebih mengakomodir yang malaikat ini. Karena ini secara qarinah lafziyah dan secara kontekstual itu lebih pas. Kenapa kalau lebih pas? Karena ayat yang kelima yang fal mudabbirati amro, ini lanjutannya. Yang fal mudabbirati amro ini wa ammal khamisu, ini kata Imam As-Sawi, fal muradu bihim al malaikatu bil ijma'. Jadi kalau fal mudabbirati amro tidak ada penafsiran lain, mausufnya ini siapa? Ini mausufnya semuanya sepakat yang dimaksud malaikat. Sehingga kenapa kok ayat 1 sampai 4 dipilih mausufnya itu malaikat? Karena konteksnya pas dengan ayat yang kelima. Bisa dipahami ya? Walaupun ada yang menafsirkan wa ba'duhum qaddarahu an-nujum. Ada yang menafsirkan an-nazi'at itu apa? Oh, itu maksudnya adalah bintang-bintang. Bintang-bintangnya ada di tata surya. Ya. Makanya di situ disebutkan ketika wan nazi'ati gharqa itu demi bintang-bintang yang terkait dengan tenggelam. Jadi kan tidak kelihatan, kalau siang tidak kelihatan, tapi yang muncul ganti yang lain. Yang terlihat kemudian adalah matahari. Ya, wan nasyitati nashta. Lah ketika ini terbit. Wasabihati sabha, itu ketika bintang-bintang itu berjalan pada garis orbitnya, termasuk matahari dan bulan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu la wa kullun fi falakin yasbahun. Sabaha. Nanti kita bahas penafsirannya. Sabaha kaitannya dengan sabaha, bertasbih. Ini juga beredar pada garis orbitnya. Fasabiqati sabqa. Jadi mereka ini bergegas, sabiqati sabqa, dengan cepat, artinya sesuai dengan garis orbitnya tadi. Ada juga yang menafsirkan itu dalam tafsir, ada yang memahami
Itu bukan an-nujum, tapi bicara mengenai kuda-kuda perang. Yes, pokoknya kendaraan perang. Jadi ketika peristiwa yang terjadi pada peperangan. Walaupun di surat yang lain ada surah Al-Adiyat, itu juga bicara mengenai kuda peperangan untuk memberikan ilustrasi terkait datangnya kiamat yang tiba-tiba. Nah, saya kembali ke yang mausufnya ini, apa yang disifati ini malaikat. Ini yang lebih tepat. An-Nazi'at, ya, itu akar katanya dari naza'ah. Kan malaikat itu jamak dari malakun. Masih ingat kata-katanya siapa? Ketika kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini satu, jamaknya malaikat, disifati dengan an-nazi'at. Itu akar katanya dari naza'a. Naza'a itu makna asalnya mencabut. Namanya mencabut itu biasanya ada proses memaksa. Karena kalau tidak maksa itu biasanya menarik, ditarik enteng. Tapi kalau roda abot, cabut. Kita ini kalau notok paku pakai palu kok tidak pas, maka namanya mencabut paku. Karena roda angel, butuh tenaga. Tapi kalau sesuatu yang enteng, umpama ada kabel, kok enteng, ini narik. Tapi kalau kabelnya tertanam lalu ditarik dengan kuat, maka jadinya mencabut. Itu bedanya. Berarti secara lugha, secara bahasa nih, mencabut itu berarti ada unsur yang rodok memaksa. Kenapa? Karena ada tekanan atau tahanan yang sangat kuat. Kalau dalam Al-Quran Kemenak, diterjemahnya demi dalam kurung malaikat yang mencabut dengan keras. Nyabut apa dengan keras? Maka dalam tafsir dijelaskan, termasuk tafsirul Jalalain, ini tanzi'u arwahal kufar, ruhnya orang-orang kafir. Kenapa kok orang kafir itu ruhnya dicabut dengan keras? Karena kenapa kok keras? Karena seakan-akan begini ibaratnya. Orang yang kafir itu ketika proses naza, tercabutnya ruh dari badannya, dari fisiknya itu, dia ini kan sudah diperlihatkan tempat nanti kesudahannya itu akan di mana. Ya sebenarnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa menahan terkait dengan ruh yang mau dicabut. Tidak bisa. Karena urusan mati itu kan sudah dari sono nyawa ya dicabut dalam kondisi apapun ya berangkat. Nah, sehingga seakan-akan kesannya orang kafir itu mempertahankan ruhnya. Kenapa? Karena dia akan berada di posisi yang tidak enak. Kan itu pindah alam itu. Wong kita ini kalau pindah ke tempat yang baru itu kan pengennya mesti lebih enak daripada tempat yang lama. Saya mama hari ini tempat tinggal di sini karena masih ngontrak, tinggal di sini. Sampai nanti ketika punya rumah sendiri itu kan harapannya lebih enak dibanding yang tempat sebelumnya. Ngontrak kok pindah kok tambah gak enak, biasanya gak kerasan. Pindah mana? Kalau sih cocok. Gak kerasan tuh faktornya banyak. Bisa jadi bangunannya, bisa jadi tetangganya, bisa jadi kan gitu. Macam-macam itu faktornya. Kalau kita naik angkutan umum saja yang tidak pakai nomor. Kalau yang pakai nomor seperti kereta, pesawat kan tidak bisa pindah. Sampingnya kan ya tepat-tepaan kalau pas pergi sendiri. Naik bis umpama ke Surabaya, duduk kok sampingnya ini pas gak enak. Terus tidur ngorok-ngorok sendal ke kita lagi. Wah, kan kita pengennya pindah. Tiba-tiba pindah. Sing kene dinggoni wong liya, pindah tambah gak enak. Kate golek pindah mana wis angel. Mesti pindah tuh pengennya lebih enak. Lah ini orang kafir ini dia tahu tempatnya. Aku di dunia iki wis enjoy, tapi dia tahu enjoy menurut pandangan dia secara hawa nafsunya. Dia akan dipindah di satu tempat di alam akhirat melewati alam barzakh sing tambah gak enak. Dia akan mempertahankan itu. Ini kalau secara analoginya begitu. Tetapi pada prinsipnya itu semua tidak lain kepada perilaku seseorang.
Kalau orang sudah akidahnya tidak benar, iktikadnya kafir, dia tidak mau beriman, maka malaikat itu nyabutnya pasti keras, bukan dilon-lon. Makanya penafsirannya ini disebut dengan arwahal kufar. Jadi mencabut dengan keras, yaitu nyawa atau ruhnya orang-orang kafir. Malah kayak dulingan barang, lepok nomane tarik mana. Karena biar mereka merasakan. Kata naza itu sama kayak ada dalam surah Al-A'raf di juz 8 itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kalau itu bicara mengenai sifat dengki, sifat iri, sifat mangkelan yang ada dalam diri para penduduk surga itu memang sudah dicabut oleh Allah. Sehingga mencabut sampai akar-akarnya. Itu resi sudah. Makanya penduduk surga itu tidak ada yang mangkelan. Semuanya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Qalu salama, jadi harmonis. Nah, kita lanjutkan. Gharqa kan itu disifati dengan gharqa itu naz'an bi syiddatin ay naz'an gharqan. Jadi pencabutan itu disifati dengan pencabutan yang sangat nemen. Gharqa itu dari makna asal kata ghariqa, itu yang makna asalnya ada dua, bisa masuk ke dalam sesuatu atau menarik sesuatu sampai batas akhir. Itu gharqa. Orang tenggelam itu disebut dengan makna makatanya ghariqa, itu tenggelam. Fakana minal mughraqin. Nah itu, maka dia termasuk yaitu tenggelam. Jadi kalau kita maknai dari dua sudut pandang bahasa tadi, ya, yang pertama tadi adalah masuk sampai ke dalam sesuatu atau menarik sesuatu sampai ke dalamnya. Makanya orang yang tenggelam tidak bisa renang, atau dia sudah terlalu lama di laut sehingga energinya sudah habis, akhirnya tenggelam. Ini kayak menarik sesuatu dari dalam sampai ke dasarnya, tenggelam sampai ke bawah. Atau benda yang tenggelam. Lah ini mencabut gharqa. Kenapa kok disebut dengan disifati dengan naz'an bisyiddatin? Karena ruhnya itu jero itu dicabut sampai akar-akarnya wemenis. Makanya rasa sakitnya luar biasa karena dicabutnya dengan keras. Karena kalau jero nemen nyabuti enteng, gak nemen, gak bisa tercabut. Kita nutuk paku, tek sudah separuh. Jabutnya di tangan gitu. Ya gak bisa. Itu mesti pakai alatnya saja sudah khusus itu. Lo pakai energi. Dan itu orang laki-laki biasanya. Minta tolong istri panjenengan, udah ngatasi itu. Terus sampai bisa. Lah itu butuh energi. Jadi malaikat itu ada yang tugas-tugasnya itu begini. Makanya sampai ada satu diskursus atau satu wacana ya. Ketika dalam akidah al-Asy'ariyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat yang wajib diketahui kan ada 10. Mulai dari Jibril sampai pada Israil. Muncul satu pertanyaan. Ini apakah nama kelompok ataukah nama person? Ataukah nama pemimpin kelompok itu? Karena kalau dilihat dari An-Nazi'at yang ini menggunakan bentuk jamak, malaikat pencabut nyawa itu tidak hanya satu, tapi banyak. Maka ada pendapat yang mengatakan Israil itu pentolannya. Tapi Israil menugaskan, tapi semua atas instruksi Israil. Walaupun ada yang mengatakan Israil yang melakukan semuanya. Karena Israil itu nama malaikat pencabut nyawa. Pokoknya pencabut nyawa jenenge Israil. Nah ini muncul perdebatan itu. Tapi kita tidak usah lah masuk ke sana terlalu jauh. Yang penting nyabutnya Israil itu. Apakah oknumnya orang yang sama? Tapi jangan dibayangkan seperti manusia melakukan tugasnya dalam saat yang bersamaan bisa sekian orang. Nah, itu kan gampang saja sebenarnya kalau kita analogikan. Karena kan kita buka pintu, sekian pintu di paralel, tombolnya cuma satu aja, saya langsung buka semua kan bisa.
Tapi ada sama persis itu gitu loh analoginya. Tapi paling tidak kita jangan membayangkan apa yang dilakukan malaikat itu kita samakan dengan kemampuan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena Allah itu sudah mentakdirkan masing-masing itu sesuai dengan takdirnya. Manusia mau jadi seperti burung bisa terbang ya tidak bisa. Tapi manusia diberi akal, ya kan? Sehingga bisa berpikir menghitung secara jeli, sehingga benda yang berat seberat pesawat itu bisa terbang. Lu kan begitu. Tapi kalau kita memaksa terbang ya tidak bisa. Faqaddarahu taqdira. Nah itu namanya sudah ukuran masing-masing. Nah malaikat juga begitu. Kita jangan mikir tugasnya malaikat kita ukur dengan kita, tidak cocok. Oh, gak mungkin lah, gak mungkin berarti bukan keimanan namanya. Itu sudah ta'akkul, padahal terkait dengan ini kan sudah ta'abbud. Jadi sudah, ini konsepnya ya sudah. Kita menghamba, Allah menyatakan malaikat sudah diberi tugas ini, ya sudah. Kan itu. Jadi tidak usah diperdebatkan terlalu dalam. Dulu yang kita pernah cerita itu ya, jadi orang kalau sudah waktunya meninggal, itu walaupun melarikan diri kemanapun ya tetap wayai. Dulu kan pernah ya kita cerita yang di Ihya itu yang orang minta minjem ke Nabi Sulaiman untuk bisa melarikan diri pakai angin, mukjizatnya Nabi Sulaiman itu. Gara-gara apa? Dikasih tahu ada Israel datang, dia sudah ketakutan. Akhirnya minta izin ke Sulaiman, tolong saya ini dilarikan yang jauh dari sini karena ada Israel, jangan-jangan mau mencabut nyawa saya. Akhirnya Nabi Sulaiman dipinjemi angin, dibawa ke arah India. Israel ditanya oleh Sulaiman, sampean ngapain? Loh saya itu ada tugas. Sulaiman apa nih kilo nyabut nyawa nih si A nih kilo. Saya tadi bingung datang ke sini, kok si A ini ada di sini, padahal di catatan saya ini dia harusnya matinya di India. Oh ya tepat wes, anginnya mana India, berarti cocok catatannya. Justru di India itulah ajalnya ada di sana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia ini akan meninggal. Tidak tahu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi yang baik, husnul khotimah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu an-nazi'at. Nah, ini memang malaikat itu sudah dikasih tugas masing-masing. Kan malaikat itu sebagai dalam surah Fatir nih, para asatid, para santri bait Al-Qur'an. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu memang Allah jadikan malaikat itu sebagai utusan, diberi tugas masing-masing. Termasuk tugas, ada tugas kul, apa itu ayatnya? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Jadi ada tugas malaikat maut itu yang memang sudah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian manusia. Jadi bukan berarti Allah itu tidak mampu, jangan sampai kita mengatakan begitu. Allah itu mampu. Cuman Allah ini mendidik kita sebagai hambanya bahwa perlunya tupoksi masing-masing, ada job deskripsi, itu pentingnya itu. Jadi Allah itu sudah mengajarkan pada kita. Malaikat kasih tugas ini. Itu sehingga muncul manajemen rukun iman, ada top leader yang membagi, ada pembagian tugas. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada malaikat maut. Bahkan kita ini kan setiap saat itu kan dikawal oleh malaikat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi sesuai dengan perintah Allah. Jadi ada yang menjaga kita. Kita lanjutkan. Nah, kebalikannya ada malaikat juga yang setelah wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. An-nasyitati nashta, demi malaikat yang pencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Penjelasannya dalam Tafsirul Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menjelaskan al-malaikah tanshitu arwahal mu'minin. Yaitu malaikat ini mencabutnya itu dengan lemah lembut, menggunakan bahasa an-nasyitati
Nashto. Yang nashto itu makna asalnya itu mengeluarkan, atau makna asalnya itu menguraikan. Namanya mengurai itu butuh ketelatenan dan butuh kesabaran, tidak gerasa gerusu. Beda dengan mencabut. Mencabut itu harus dengan tenaga yang ekstra, harus keras. Contoh, kita ini menghadapi persoalan. Kalau dalam bahasa kita Indonesia itu mufradat, kosakata bahasa Indonesia itu sedang mengurai permasalahan. Jadi menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa dicabut dengan keras sedang bareng, tidak bisa, akan muncul permasalahan lain. Maka permasalahan itu harus diurai. Diurai itu untuk apa? Untuk mencari ini sumber masalahnya ada di mana, sehingga tahu, oh ini mana dulu. Sama kayak orang mengurai benang kusut itu loh. Ono benang kok bulat, itu coba diurai. Nah diurai gak kena, golek gunting akhirnya ketol. Tapi kan diurai itu kan butuh ketelatenan. Makanya kayak gitu, an-nasyitati nashta. Jadi nasyata itu makna asalnya mengurai. Muncul di dalam kosakata bahasa Arab itu rajulun atau tilmidun atau talibun nasyid. Itu sama dengan nasyata. Seorang mahasiswa, seorang murid, seorang yang nasyid, itu maknanya rajin. Karena orang yang rajin itu butuh ketelatenan seperti orang mengurai. Makanya disebut nasyidun. Kita ini kalau belajar tidak telaten, maka itu maunya langsung iso, langsung ini. Padahal kan tidak begitu. Belajar itu butuh proses. Yang kuliah, ngerjakan tugas, itu ya butuh ketelatenan. Maka itu harus dibutuhkan lemah lembut, tidak bisa dengan emosi. Nah malaikat itu ketika mencabut arwahnya orang-orang mukmin, ya, itu dengan disifati wan nasyitati nashta. Ini beda dengan yang pertama tadi, an-nazi'at. Itu malaikat disifati dengan mencabut. Kalau ini an-nasyitat disifati dengan mengurai. Mengurai itu maksudnya apa? Mencabut, sama-sama mencabut, tapi caranya berbeda. Bahkan kalau kita lihat itu bukan hanya diurai secara lemah lembut ya, tapi jiwa itu dipanggil dengan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diajak pulang, irji'i. Karena orang beriman itu pasti rindu akan pulang. Makanya orang beriman itu beda dengan orang kafir. Kalau orang beriman, amalnya baik, itu seakan-akan itu ketika mau pulang, itu tidak ada penolakan. Karena tidak ada penolakan, maka dia ya ngalir aja. Karena dia tahu tempat akhirnya nanti di surga yang indah. Makanya terkenal sekali ya, masyhur sekali Jalaluddin Ar-Rumi ketika sudah ditatangi oleh malaikat pencabut nyawa itu, santri-santrinya itu nangis. Santri-santrinya itu nangis. Apa kata beliau? Gak usah nangis. Justru malam inilah yang saya sebut sebagai malam terindah, karena ini malam pengantin. Ini yang sudah saya tunggu sejak lama, untuk bertemu dengan kekasih yang sangat tinggi, yaitu Ar-Rafiqul A'la, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu ketemu Allah itu ya, yang ketemu yang secara langsung itu jalurnya yang melewati yang namanya kematian. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya kan? Itu melewati gerbang kematian itu. Ya karena kalau orang masih hidup itu bertemunya secara hati. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, kita lanjutkan. Wan nasyitati nashta. Yang ketiga, was-sabihati sabaha. Ai al-malaikati tasbahu minas sama'i bi amrihi ta'ala ai tanzilu. Kalau terjemahannya, was-sabihati sabaha, demi malaikat yang cepat menunaikan tugasnya dengan mudah. Malaikat itu kalau diperintah Allah itu tidak pakai ngenyang. At-Tahrim menjelaskan la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma
yu'maru. Beda dengan kita. Kita ini punya hawa nafsu sehingga ini yang bunyi tempat saya ini, Quran Kemenak ini. Kita lanjutkan. Kepencet murotalnya. Tak kira Ustaz Nurul tadi moro-moro ngaji. Saya sempat kaget tadi. Suaranya sudah seperti Syekh Abdul Basit. Amin. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. Wasabihati sabaha. Lah, sabaha itu makna aslinya. Ini kan kalau kita wa kullum fi falaki yasbahun, setiap semua benda langit termasuk matahari dan bulan itu di falak, di ufuk, di tata surya itu yasbahun, mereka ini berjalan pada garis orbitnya. Makna asalnya itu kalau sabaha yasbahu itu menjauh dari posisinya. Ya dia berjalan. Artinya apa? Tapi demi melaksanakan tugas. Malaikat kan diperintah, dia segera. Makanya wasabihati sabaha. Tasbih sabaha itu maknanya bisa berakar kata, nanti jadinya juga sibaha. Sibaha itu orang renang. Sibaha itu kan berenang. Tasbih itu juga asalnya dari sabaha, kemudian menjadi sabaha yusabbihu. Ya, itu maknanya apa? Yaitu kita ini kembali pada garis orbit kita, bertasbih, menyucikan Allah. Kan tasbih itu kenapa kok ada mensucikan? Karena boleh jadi ada dugaan-dugaan yang sesungguhnya tidak layak disandarkan atau dinisbatkan pada Allah. Maka kita bertasbih. Subhanallah, subhanalladzi khalaqal azwaj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Isra ya, itu ada orang-orang kafir itu yang menduga yang tidak-tidak yang itu dilabelkan pada Allah, padahal Allah suci dari dugaan-dugaan itu. Maka orang bertasbih itu sesungguhnya kita ini sedang mensucikan Allah agar kita ini terus berada di garis orbit kita. Malaikat itu wasabihati sabaha tadi itu, ini cepat menunaikan tugasnya dengan mudah. Ai di sini tanzil. Ya. Makanya malaikat itu, ini kalau kita bicara lebih jauh lagi ya, memang Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Kalau kita lihat di surah Ali Imran juz 4 itu, ketika peristiwa perang Badar itu ya, Allah itu mengutus malaikat itu, ada yang malaikat yang munzalin, ada malaikat yang musawimin. Yang munzalin ini memang diturunkan dan itu tidak bisa terlihat, karena malaikat termasuk sesuatu yang ghaib. Ghaib artinya mata kita secara zahir itu tidak bisa melihat. Tapi ada, wujud adanya ada, sesuai informasi dari kitab suci, dan kita harus percaya. Makanya iman yang kedua itu setelah beriman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Al-Quran sudah menjelaskan ja'ilil malaikati rusulan tadi. Ada malaikat itu yang musawimin. Musawimin itu kadang bisa berubah bentuk. Makanya malaikat Jibril itu pernah menemui Rasulullah menyerupai seorang laki-laki yang bersih putih. Itu kalau panjenengan lihat hadis tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu. Islam, iman, ihsan itu malaikat datang. Dari sini ada juga ulama yang kemudian menafsirkan bahwa malaikat itu sesungguhnya, malaikat itu adalah potensi positif, energi positif yang ada pada manusia. Kenapa? Karena malaikat itu mesti ngejak yang baik. Kan tadi ya, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Dari arah depan, arah belakang kita ini dikawal. Ya, yahfazuna.
Ini mengawal, menjaga manusia. Ya, mereka ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu ada juga malaikat yang mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sudah pernah kita bahas ketika membahas surah Al-Infitar. Ya, kiraman katibin. Jadi malaikat-malaikat disifati sifat yang kiram karena mereka ini betul-betul objektif. Tidak seperti kita, nyatet itu kadang tidak objektif. Kalau menguntungkan dicatat, kalau tidak menguntungkan tidak dicatat. Kalau malaikat tidak objektif pokoknya, sembuh api, sembuh elek pokoknya dicatat. Nah, saya mau cerita apa tadi? Kok terus putus ini? Nggak arahnya ini loh. Wasabihati sabaha, lah malaikat ini yang sudah ditugaskan oleh Allah. Oh, tadi itu arahnya. Jadi ada ulama yang memahami malaikat itu pokoknya membawa potensi yang positif. Makanya ada yang memahami ketika orang habis wudhu, maka tetesan-tetesan air wudhu itu jangan diusap, karena di situ bergelantungan sekian banyak malaikat. Monggo panjenengan kira-kira mengambil yang mana? Kalau itu dimaknai energi positif, memang orang yang berwudhu itu dia akan punya energi yang positif. Minimal ya. Sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu tidak berani. Karena untuk menjaga wudhunya mesti mikir, wah kok batal wudhu aku lah. Enggak, saya enggak batal kan begitu. Tapi kalau los, wudhu juga enggak. Wah itu umpama naik angkot bareng naik bis jejer itu roto kayak ngantuk-ngantuk ngono kadang-kadang. Tapi enggak, ini bukan di sini loh ya. Di tempat lain. Kalau di sini enggak, aman insyaallah. Itu berarti ada sesuatu yang positif. Terus orang kalau punya wudhu, itu ngaji itu lebih enteng. Kalau yang tidak hafal, ngambil mushaf itu enteng. Karena tinggal satu langkah, ngambil mushaf. Tapi kalau belum punya wudhu, itu langkahnya double. Jadi dadak wudhu, dadak njogok mushaf. Kata setannya, alang kok ayo wudhu nih, santai sih. Jadi energi positifnya lebih banyak. Tapi kalau di mana itu memang malaikat bergelantungan, iya, bisa jadi iya, memang iya. Tapi jangan difahami, itu malaikatnya rupa itu. Ini sudah di luar, ini wilayah keimanan ini. Jadi mendoakan kita. Karena yahfadzunahu tadi min amrillah ini karena sebabnya mereka ini melaksanakan perintah Allah. Nah, kembali lagi ke fasabiqati sabqa. Ayat berikutnya. Malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah dengan cepat. Itu dari kata-kata sabaqo, makna asalnya itu adalah mendahului. Sabaqo, kalau sabaqo yusabiku berarti ada dua pihak yang saling cepet-cepetan. Makanya ada dalam bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia itu musabaqo. Itu dari sabaqo yusabiku musabaqotan. Al-Quran perintah di dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis apa? Itu kan sabiku. Kalau sabiku berarti perintahnya pertama, ini perintahnya saling cepet-cepet tono, atau kamu saling kalau tidak punya partner, sakjane urip kita ini juga sedang cepet-cepetan. Antara kebaikan yang kita lakukan dengan limit waktu, batasan waktu kita berapa lama di dunia ini. Lu kan begitu. Lah malaikat, ya, al-malaika ay al-malaika tasbiku bi arwahil mu'minina ilal jannah. Ternyata ruhnya orang-orang beriman ini kan cepat naiknya ke surga. Sudah nyabutnya enteng, ini cepat naiknya ke surga. Lah malaikat tuh cepat-cepat nyusuli, berlomba untuk ngawal ini. Jadi luar biasa. Orang mukmin itu sangat mulia sekali. Jadi rohnya saja ketika berangkat itu betul-betul sudah dikawal oleh malaikat yang as-sabiqati fas-sabiqati sabaqo. Ini kalau ditafsirkan 4 ayat ini semuanya adalah ay al-malaika sebagai mausufnya. Mausuf itu yang disifati. Nah ini lebih tepat. Kenapa? Karena ayat kelima itu tidak ada satupun ulama. Makanya di sini dikatakan
Fal muradu bihim al malaikatu bil ijma'. Itu dalam tafsir As-Sawi penjelasannya begitu. Semua ulama sepakat yang ayat kelima yang dimaksud fal mudabbirat itu apa? Itu adalah penafsirannya malaikat yang mengatur. Mudabbirat, yang mengatur semuanya, prinsipnya yang hakiki ya Allah. Tapi kan Allah memberi tugas, kan begitu, memberi tugas kepada makhluknya yang bernama malaikat. Mengatur apa? Mengurus apa? Amro. Amro di sini adalah apa? Al malaika tudabbiru amrod dunya ay tanzilu bitadbirihi. Jadi yang mengatur urusan-urusan dunia. Lah malaikat itu, ini yang menarik ya. Ada mufassir itu yang kemudian mengkaji, kenapa kok di sini tidak menggunakan al-mudabbirat, itu kan malaikatnya banyak, tapi tidak menggunakan umuron tapi amro. Kan kalau dari sisi bahasa, amr itu menunjukkan mufrad, kalau umur jamak, berarti perkaranya banyak. Apakah hanya satu perkara? Kenapa kok Al-Quran menggunakan amron tidak umuro? Ternyata ada satu hikmah yang luar biasa. Fal mudabbirat, ya, malaikat-malaikat yang mengatur ini, mengatur amro. Amro itu kenapa disebut mufrad? Karena yang dimaksud itu, malaikat itu sudah terbagi-bagi urusannya masing-masing. Ono sing bagian ngurusi nyawa, ono sing bagian ngurusi rezeki, ono sing bagian ngurusi iki, ono sing bagian. Jadi tidak saling tumpang tindih tugasnya. Dan itu sudah tertata. Maka dari situ amron di situ maksudnya itu spesifik satu perkara, tapi mencakup urusan yang di dalamnya itu juga banyak, yang terkait dengan urusan itu, gitu loh. Itulah maknanya fal mudabbirati amro. Ya. Barulah kemudian kan ada sumpah, ada jawab sumpah atau yang disebut dengan muqsam alai yang dipakai ini. Apa sih? Yang dikarepnya apa? Kok moro-moro ayat berikutnya yauma tarjufur rajifah. Di sini dijelaskan dalam tafsir wa jawabu hadhil aqsam mahdzufun ay latub'atsanna ya kuffar Makkah, ya kuffar Makkah. Jadi ini bersumpah demi malaikat yang mencabut dengan keras, demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, ya. Lalu yang ketiga wasabihati sabaha, demi malaikat yang kalau menunaikan tugas itu cepat dan mudah, satset watwat, satset watwat. Itu kalau bahasa sekarang ya. Ya fasabiqati sabqa. Ini juga melaksanakan perintah dengan cepat, ngawal termasuk ruhnya orang-orang beriman. Lah, fal mudabbirati amro, malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan, ya. Ketika manusia hidup di dunia, lalu ditugaskan malaikat untuk mengurus urusan ini, urusan ini, urusan ini. Sungguh. Nah, ini sungguhnya, ini sumpahnya ada di sini. Ini yang mahdzuf. Wahai orang-orang kufar Mekah, sungguh kalian nanti akan dibangkitkan. Itu mereka tidak percaya kan. Makanya dikasih penguat. Iki loh sumpah. Faktanya apa? Faktanya mereka itu mati. Orang sehebat apapun itu pasti mati. Mereka tahu itu. Cuman mereka tidak percaya adanya hari Yaumul Ba'ats. Makanya runtutannya kan tadi itu ya, dalam munasabah tadi kan. Ternyata orang kafir itu wayaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Nanti ketika dimintai pertanggungjawaban, mereka tuh menyesal, penginnya ya Allah ngerti yang ini kalau mending dadi selain manusia, kembali jadi tanah, tidak dimintai pertanggungjawaban. Lalu sebagian masih saja tidak percaya kalau nanti ada hari dibangkitkan. Maka diberi sumpah runtutannya. Hati-hati loh yo. Malaikat itu nyabuti ono sing keras, ekstrim.
karena kalian kufur, kan begitu. Tapi ono sing lembut, pengen dicabut secara lembut. Kalau mereka percaya hari kebangkitan, kalau mati mereka tahu bakal mati, tapi mereka meyakini mati selesai urusan, padahal belum. Kan maunya mereka tuh mati selesai urusan. Itu sama kayak orang yang tidak punya iman. Makanya begitu muncul menghadapi permasalahan yang cukup pelik di dunia ini, mengakhiri hidup. Dikira setelah mengakhiri hidup itu selesai urusannya, padahal urusannya tambah panjang. Justru di akhirat itulah yang betul-betul hakiki. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Yaum ai latub'atsanna ya kuffara Makkah. Nah ini, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kapan itu? Nah, baru ada penjelasan. Yauma tarjufur rajifah. Benar-benar kalian pasti akan dibangkitkan pada hari dimulai dari tarjufur rajifah. Ketika tiupan yang pertama itu mengguncangkan dunia dan seisinya. Tiupan pertama diikuti tatsba'uhar radifah. Makanya di sini penjelasannya yauma tarjufur rajifah ai an-nafkhatul ula, yaitu sebulan tiupan yang pertama, tiupan sangkakalanya Israfil. Ya, kalau itu yang terjadi, maka an-nafkhatul ula biha, yang terjadi apa? Ya, yarjufu kullu syai'. Apa yang terjadi? Guncang. Semua segala sesuatu itu guncang. Ai yatazalzalu. Tazalzul. Ya terguncang. Ada yang menafsirkan itu bedanya ar-rajifah dengan ar-radifah itu apa? Ada yang mengatakan kalau ar-rajifah itu guncang dari bawah. Sebagaimana dalam surah Al-Muzammil itu, apa ya ayatnya itu? Yauma tarjuful ardu wal jibalu, terus apa? Wa kanatil jibalu katsiban mahila. Jadi bumi dan gunung-gunung itu kan menjadi pasaknya bumi. Jadi pakunya bumi dan gunung-gunung. Nah, gunung itu macam-macam. Ada yang masih aktif berapi, ada yang sudah tidak aktif. Jadi kalau dihubungi memang tidak aktif. Jadi gunungnya sudah tidak aktif. Ada gunung itu yang bahannya itu bebatuan, ada yang bahannya itu kapur, kayak daerah-daerah mana? Tuban dan seterusnya. Kalau bebatuan waktu yang keras-keras itu di daerah Arab. Kalau di sini materialnya ya begitu. Nanti isinya dalamnya ada lagi. Wow, itu semua nanti yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Lah nanti diikuti setelah goncangan yang dari bawah ini, langitnya goncang. Sudah. Idza sama'u fatarat. Terjadilah infitor, terjadilah insyiqaq, terjadilah infijar. Kan begitu. Jadi itu tatsba'u ar-radifah. Tapi ada yang memahami ar-rajifah itu tiupan pertama yang menghancurkan segala sesuatu. Nanti setelah beres akan diikuti apa? Tatsba'u ar-radifah ay an-nafkhatu tsaniyatu. Tiupan sangkakala yang kedua. Itulah mereka dibangkitkan. Tapi mengapa kok tidak langsung tiupan sangkakala yang kedua yang disebutkan ketika bangkit? Ini untuk giring mereka. Loh, prosesnya ini loh. Kalian pasti akan dibangkitkan. Ini setelah tiupan pertama semua makhluk ini hancur, ya kan? Diikuti tiupan kedua, dibangunkan. Kalau dalam Tafsirul Jalalain penjelasannya begini, wa bainahuma arba'una sanatan. Antara tiupan yang pertama ar-rajifah dengan ar-radifah itu ada jeda waktu 40 tahun. Ini. Apakah ini yang dimaksud 40 tahun hitungan kita manusia? Ataukah 40 tahun seperti apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi di sini penafsirannya hanya begitu. Wa bainahuma arba'una sanatan. Kalau itu sudah terjadi, yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Jadi tiupan yang pertama lalu diikuti tiupan yang kedua, semua dibangkitkan. Qulubun yauma idzi wajifah ay yauma idzin qulubun wajifatun. Pada hari itu
hati manusia itu merasa sangat takut, wajifah. Jadi wajifah. Gak apa-apa, aman tadi ya. Saya khawatir, saya di sini teriak-teriak di atas, ya Allah, ya Allah. Ini ngaji kontekstual ya begini, dipengaruhi oleh konteks. Nah ini kan dari ngaji ya. Qulubu yauma idzi wajifah. Loh gini loh. Jadi peristiwa terjadinya hari akhir yang dimulai dari tiupan sangkakala yang pertama lalu diikuti yang kedua, ini akan memunculkan kubu yang pertama, kembali lagi ke orang-orang yang ingkar, yang kufar. Itu hati-hati mereka itu wajifah, khaifah, ya. Jadi takutnya itu sangat, ya. Jadi khaifah qalqah, terkait dengan goncangan yang dahsyat ini. Hati ini tahu, hati ini sangat takut, sekaligus hati ini takut karena apa? Karena dimintai pertanggungjawaban. Orang itu kalau sudah melakukan kesalahan, ketika diperiksa, datang pemeriksa itu kan sudah takut duluan. Naik motor, tidak punya SIM, ada operasi, umpama loh kan masih ada operasi ya, tapi sekarang kan sudah jarang ya pakainya CCTV semua, tilang elektronik. Jadi tilang elektronik itu jadi agak di SIM itu aman ya. Cuman yang penting nggak ngelanggar. Kalau ngelanggar ya kena. Tapi kalau ada operasi itu orang nggak punya SIM, itu kan sudah, aduh kena ya. Ya apa? Semocos barang kali. Lawang dia melanggar nggak bawa SIM, Kanjeng Nabi itu tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi awam itu tak apa aturan awam kan. Lah kata aturan aku ini digowo-gowo. Jadi kadang kita itu salah, ya apa sih, kita ini memang berdoa, cuma kadang ini loh maksud saya, awake dhewe iki salah penempatan kok kemudian salah tapi njaluk tulungi nang pangeran nang Kanjeng Nabi. Ada orang naudzubillah ini contoh ini, wal iyadzubillah, korupsi, diperiksa sama inspektorat sama BPK. Ya Allah, mudah-mudahan enggak ketahuan ya Allah. Ya apa ini? Mestinya kan ya Allah mudah-mudahan ketahuan sehingga terungkap dan saya mau bertobat ya kan gitu. Nah ini enggak, ya Allah mudah-mudahan enggak ketahuan. Nah, gak ketahuan terus soalnya dia akan berbuat lagi. Ini kadang-kadang salah-salah kaprah yang begini repot ini. Orang itu kalau sudah salah itu hati sudah gemeter duluan itu. Sama nanti di akhirat. Di dunia itu gak taat, di dunia itu kafir. Itu ketika proses hancurnya alam semesta lalu ditiup sangkakala yang kedua itu gemeter ngejer gak karu-karuan. Qulubun yauma idzin wajifah. Lah hati itu kan tidak bisa dibohongi, baik ketika di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu orang kalau sudah terungkap kena sekak mat, kalau bahasa sekarang itu sekak mati sudah. Kalau sudah terungkap kebobrokannya, yang ada apa? Absaruha khasyiah. Ya. Apa itu absaruha khasyiah? Pandangannya tertunduk. Di dunia saja. Mohon maaf, oknum pejabat. Kalau pidato di hadapan, waduh, kayak iya begitu pakai jaket oranye. Ada tulisannya tahanan KPK. Itu hampir jarang. Nah, ono sing cek ndangak, wah, soal kan isin. Apalagi OTT, operasi tangkap tangan. Mesti ndewingkluk ngene. Absaruha itu baru di dunia. Lah di akhirat, ya Allah. Delok CCTV eling kabeh biyen tau ngene pas gak ono wong di pojokan, ya Allah. Isin. Iku ora diketahui yang lainnya apa aku isin. Ya Allah, konangan kabeh sudah. Makanya kita ini seringkali mulia di hadapan manusia itu karena ada beberapa aib kita yang masih ditutup oleh Allah. Kalau memang itu aib, ya memang mudah-mudahan kita selalu ditutup, tapi dengan niat kita untuk memperbaiki diri kita. Tidak lalu kemudian melanjutkan. Gak apa-apa aib ditutup, pangeran lanjut. Wah ini ya repot. Nah, itu kalau orang gunggungan itu apa ya?
sembrono kayak begitu, itu nanti akan diungkap. Nggak boleh. Jadi qulubun yauma idzin wajifah. Ini orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang beriman, apa itu ayatnya ya Allah? Kok lali. Ada ayat yang di juz berapa itu? Lupa, menyusul. Ini mau jelaskan lebih tapi lupa ya gini, ini manusia, namanya manusia lalian. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyi'ah. Lah, ini mengingatkan bahwa nanti di akhirat orang-orang kufar khususnya itu betul-betul hatinya itu wajifah absaruha khasyi'ah, tertunduk. Sama dengan dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Kenapa kok mereka begitu? Nah, mereka itu loh ketika di dunia itu mereka tidak percaya hari akhir. Makanya mereka itu selalu mengatakan yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman akhirah. Bagaimana penafsirannya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Karena ini adiknya Putri ini sudah ngajak pulang. Mari katanya gitu. Ini penafsiran aja ini. Ya, absaruha khasyi'ah. Kita sampai di ayat itu. Nanti kita kupas lagi, termasuk tadi itu. Ada ayat yang gini, maksudnya ayat yang mau saya sampaikan tadi itu dari surat lain. Itu menunjukkan yang ternyata qulubu yauma idzi wajifah itu khususnya adalah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat. Tapi kalau orang mukmin yang taat, dia tidak takut. Tidak ada ayatnya. Cuman tadi mau ngutip kok kelupaan ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. An tuyassira lana jami'a umurana mubarakatan thayyibatan wa an tu'tiya lana 'uluman nafi'atan mubarakatan wa fahman jayyidan daqiqan. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah بحق سيد المرسلين الفاتحة كما قال وقولك الحق وقوله الحق الفاتحة لما قرئت له يا الله حصل مقاصدنا يا الله ويسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.